dalam penantian. Hati terasa merintih dalam kerinduan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerinduan. Akan ku kenang selalu Oh Cica, saat perpisahan, dan masih Cica, aku rasakan kecupan bibirmu dengan derai air matamu. Oh, dan engkau bisikan kata-kata cinta. Hanya harapan hatiku semoga bersabar dan tabahkan hati dalam penantian, dan tabahkan hati dalam penantian. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kami hadirkan kembali dialog dalam Titian Ilahi di kesempatan hari ini, hari Jumat, tepatnya tanggal 19 Agustus 2022. 2 hari sejak perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Baik, di kesempatan Jumat kali ini dalam Titian Ilahi ya, di episode yang ke-1093 kami hadirkan topik tentang motivasi hijrah ya. Hijrah motivasi menuju kesuksesan. Kita akan bersama dengan Bapak Profesor Dr. Haji Abustani Ilyas MAG. Prof. Abustani merupakan Ketua Bidang Dakwah MUI Sulawesi Selatan. Dan Anda juga bisa bergabung sebentar bersama kami melalui line telepon di nomor 0821 3333 9440. Kita akan mulai perbincangan kita Titian Ilahi di episode yang ke-1093 hari ini. Tentunya setelah kita lewatkan dulu yang berikut ini. Manusia bisa menyakiti, juga bisa membuat kecewa. Sedangkan kita mencintai lebih dari segalanya. Kemana kita akan mencari untuk sembuhkan semua luka, jika tidak kita kembali untuk meminta kepadanya. Wahai kau sang maha cinta, pemilik semua rasa di hatiku, ku akan senandungkan ayat-ayat cinta untukmu.
Maafkanku melupakanmu hanya untuk cinta sesaat manusia. Izinkan aku untuk kembali di jalan cintamu. Baik, pendengar, kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Profesor Dr. Haji Abustani Ilyas MAG, Ketua Bidang Dakwah dari MUI Sulawesi Selatan. Topik kita hari ini tentang hijrah motivasi menuju kesuksesan. Baik, kami menyapa terlebih dahulu pada narasumber Bapak Profesor Abustani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah di episode yang ke-1093 hari ini Titian Ilahi bersama dengan Prof. Abustani kita akan membahas seputar hijrah motivasi menuju kesuksesan. Prof, kami persilakan untuk menyampaikan tausiahnya mengantar topik kita hari ini, dan nanti selepas tausiah singkat dari Prof. Abustani kita akan buka kesempatan pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan juga pesan WhatsApp. Silakan Prof, hijrah motivasi menuju kesuksesan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada sore hari ini adalah hijrah sebagai motivasi kesuksesan. Hijrah itu sendiri berasal dari kata hajarah, yaitu hijrah, yang artinya meninggalkan, menjauhkan diri, atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Hijrah ini sebetulnya menjadi populer selain daripada awal momentum kesuksesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih terangkat lagi sebagai suatu peristiwa yang lebih populer di saat Umar bin Khattab menetapkan sebagai suatu awal penetapan kalender dalam Islam. Nah, sebelumnya ini orang Arab itu menggunakan kalender-kalender yang tentunya kalender selain daripada Hijriah, sebutlah kalender tahun gajah. Inilah yang digunakan pada saat itu, termasuk pada penanggalan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun gajah. Nah, hijrah ini sebetulnya memiliki makna yang sangat dalam perubahan kehidupan, ya, dalam perubahan kehidupan umat Islam, khususnya dalam pengembangan penyiaran agama Islam itu sendiri. Nah, hijrah ini sebelum ditetapkan, karena yang menjadi persoalan saat itu adalah apa yang menjadi dasar penetapan kalender Islam itu. Nah, maka muncullah jawaban-jawaban atau saran-saran di sahabat. Ada yang mengatakan bagaimana kalau kalender Islam itu didasarkan dengan kelahiran Nabi SAW? Bukankah lahirnya Muhammad SAW itu yang nantinya akan membawa pencerahan dalam kehidupan? Nah, yang kemudian ternyata ini belum direspon baik oleh semua sahabat. Muncul lagi saran kepada yang lain. Bagaimana kalau yang kita jadikan awal kalender Islam itu yakni turunnya wahyu. Nah, bukankah wahyu itu sebagai dasar syariat kita sebagai umat Islam? Ya, ternyata usulan ini ada yang pro, tapi tidak semuanya sepakat dengan ini. Akhirnya muncullah usulan yang ketiga, bagaimana kalau hijrahnya Nabi SAW itu dari kota Mekah menuju Yasrib, yang kemudian sekarang ini disebut dengan Madinah, yang dijadikan sebagai kalender Islam. Maka rupanya inilah yang banyak mendapatkan pilihan, kemudian ditetapkanlah hijrahnya Nabi SAW sebagai momen penetapan kalender Islam itu. Nah, apa yang kira-kira yang bisa kita jadikan sebagai makna yang luar biasa yang kemudian bisa mengantar kita kepada kesuksesan? Yang pertama, hijrah itu sendiri mengandung arti dinamis, ya. Hijrah itu mengandung arti dinamis, mengandung makna gerak, ya, mengandung makna keberanian, mengandung makna konsistensi,
dan masih banyak makna-makna yang lainnya. Nah, karenanya makna kalau kita melihat hijrah yang dilakukan oleh Nabi dengan pengembangan makna itu sendiri, makna hijrah itu sendiri, itu dapat dibagi pada dua bagian. Yang pertama ada makna hijrah zahiriyah. Artinya hijrahnya itu dalam artian fisik, ya. Nah, sebutlah misalnya hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Habsyi, karena itu hijrah pertama yang dilakukan oleh Nabi. Yang kemudian dari Mekah ke Habsyi lagi, yang ketiga dari Mekah ke Ethiopia. Tetapi hijrah pertama, kedua, ketiga ini masih gagal. Yang terakhir Rasulullah SAW melakukan hijrah dari kota Mekah menuju Yathrib, sekarang disebut dengan kota Madinah. Inilah yang berhasil. Ini adalah hijrah zahiriyah. Yang kemudian kalau kita melihat ternyata masih ada teks-teks yang berupa hijrah secara fisik, tapi bukan makna dalam artian meninggalkan daerah. Ya, sebutlah hijrah dari suatu negeri yang membahayakan kesehatan guna menghindari penyakit menuju negeri yang aman dari penyakit. Ini masih kaitannya dengan berpindah tempat. Yang kemudian ada hijrah dari satu tempat sebab gangguan terhadap harta benda. Ya, mungkin di tempat itu banyak pencuri, ya banyak misalnya rampok dan sebagainya, itu juga bisa dimaknai hijrah dalam bentuk fisik. Nah, ada juga hijrah dari satu tempat sebab menghindari tekanan fisik, ya. Di situ ada tekanan-tekanan fisik yang membuat kita tidak merasa aman, ya, tidak merasa tentram. Dengan itu kita mencari tempat yang lain untuk supaya kita menikmati rasa aman ini. Nah, yang kemudian ada juga hijrah yang berupa batiniyah. Artinya bukan fisik ini berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi ada makna yang lain yang dikembangkan oleh ulama kita. Yang pertama adalah hijrah atau meninggalkan segala yang buruk, negatif, ya maksiat, menuju tempat yang lebih baik, negeri yang positif, negeri yang banyak hal-hal kebaikan. Nah, yang kedua, ada juga meninggalkan kondisi yang tidak kondusif. Mungkin daerah itu tidak aman, ya, kondusif, tapi dalam artian di sini menuju keadaan yang lebih baik. Ya, bisa ini dimaknai secara fisik, bisa juga non fisik. Ya, mungkin misalnya daerah itu ya ada gangguan-gangguan, sebutlah virus, ya penyakit dan sebagainya. Nah, itu juga ya bisa berarti fisik, tapi ada juga makna batiniah, tekanan-tekanan. Dan yang ketiga, hijrah dari satu negeri yang di dalamnya didominasi oleh hal-hal yang diharapkan. Yang mana tempat itu banyak pelaku maksiat, ya perjudian, ya macam-macam yang dilakukan daerah itu. Oleh karena kita tidak mampu memberikan upaya supaya masyarakat di situ meninggalkan yang tidak baik menuju yang baik, akhirnya tidak ada jalan lain yang kita pilih kecuali meninggalkan tempat itu untuk mencari tempat yang kira-kira sejalan dengan prinsip-prinsip agama kita. Nah, yang kemudian itu makna hijrah ya bisa dimaknai secara istilahi dan juga makna lugawi, bahasa etimologi dan terminologi. Nah, apa yang kita dapatkan dari terma-terma yang saya kemukakan ini, ya tentu kita harus mengkaji bahwa manakala seseorang itu hijrah, itu artinya siap berpindah dari satu tempat, baik dari secara fisik maupun non-fisik, yang kemudian untuk mencari sesuatu perubahan yang lebih baik terhadap dirinya. Ya, jadi nilai daripada hijrah ini harus kita transfer dalam kehidupan kita. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabi. Siapa saja yang hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin, maka itulah orang yang beruntung. Man kana yaumuhu ya sawa'an min amsi fahuwa magmunun. Tapi siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, maka mereka itu tergolong sebagai orang yang merugi. Tapi man kana yaumuhu syarran min amsi fahuwa mal'unun. Tapi siapa saja yang hari ini lebih jelek dibandingkan hari kemarin, maka itulah tergolong orang-orang yang celaka. Nah, apa yang saya katakan di sini, bahwa dengan adanya peristiwa hijrah ini, memotivasi kita untuk meninggalkan hal-hal yang kira-kira bisa merugikan kita.
Apakah itu merugikan kita secara fisik, ya, secara kekeluargaan, ya, dengan harta benda, dengan agama, ya itu bisa dimaknai bahwa perlu ada perubahan-perubahan dari satu sikap yang tidak baik menuju kepada sikap yang lebih baik. Nah, tentu ini yang diharapkan. Dan inilah yang terjadi pada Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW saat itu selalu muncul dalam dirinya untuk mau melakukan hijrah oleh karena merasa kota Mekah itu bukan tempat yang kondusif. Bukan tempat yang kira-kira memberikan kenyamanan untuk menyampaikan agama dan diterima dengan baik. Makanya Nabi SAW bercerita, mesti saya melakukan ya upaya bagaimana meninggalkan kota Mekah ini untuk melakukan sebuah perubahan. Nah, karena itulah kita sebagai umat Islam sepatutnya kita selalu berpikir bagaimana Rasulullah SAW dia sebagai manusia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia selalu berpikir bagaimana untuk melakukan suatu inovasi yang lebih baik ke depan, ya, yang lebih baik ke depan. Makanya ada yang menyatakan bahwa Nabiullah Muhammad SAW hijrah itu dari kota Mekah ke tempat yang lain itu semata-mata ijtihad daripada Rasulullah SAW. Itu artinya apa? Ya, tanpa ada seruan, tanpa ada perintah kepada diri kita, maka harus dalam diri kita muncul yang namanya keinginan-keinginan untuk yang lebih baik. Ya, tanpa ada perintah tetapi akal kita mengatakan ini tidak baik, maka seharusnya kita menindaklanjutinya. Bagaimana kita ini bisa untuk lebih baik ke depan. Itulah yang terjadi pada Rasulullah SAW. Jadi selalu beliau itu merasa gelisah, merasa tidak tenang, merasa dalam kondisi kota Mekah itu tidak akan memberikan hasil yang memuaskan. Nah, tentulah kita ini sebagai orang yang beriman, ya ini harus dikiaskan dalam diri kita. Dan yang kedua harus kita pahami, Nabi SAW sebagai orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak serta-merta berhasil hijrah yang dilakukannya. Bisa dibayangkan, Nabi SAW itu hijrah di awalnya ya dilempari batu, ya, dan saat itu ada hikayat mengatakan Nabi SAW sampai kena giginya, berdarah mulutnya. Ada yang mengatakan Nabi SAW dalam dilempari batu, akhirnya berdarah tumitnya. Inilah yang terjadi pada masa itu. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, betul-betul umatku ini tidak memahami saya. Siapa ini sebetulnya? Akhirnya karena Rasulullah SAW itu begitu menyedihkan kondisinya, datanglah malaikat Jibril alaihissalam menawarkan, wahai Muhammad, Nabiullah Muhammad SAW, aku sedih, sangat prihatin dengan kondisi yang kamu rasakan sekarang ini. Saya tawarkan, maukah saya balaskan sakitmu itu kepada mereka yang melempari kamu, yang memusuhi kamu? Apa kata Jibril alaihissalam? Kalau kamu mau, hanya seketika ini saya angkat gunung Uhud, tindisi mereka, lalu mereka akan mati semuanya. Tapi Nabiullah SAW menjawabnya secara arif. Apa yang dia katakan? Bahwa mereka melakukan seperti ini karena mereka tidak tahu siapa saya. Andaikan dia tahu dan betul-betul paham kehadiran saya, pastilah mereka terima. Karena tidak ada manusia secara akliyah menolak sesuatu kebaikan. Pastilah semua orang menerima kebaikan itu. Tapi inilah yang dilakukan oleh umatku karena mereka tidak memahami saya. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabiullah SAW setelah berkali-kali ini ya pindahlah atau hijrah yang terakhir ke Madinah, yang sekarang ini disebut Madinah, ya waktu itu masih disebut dengan Yasrib, yang akhirnya berhasil. Di sini bisa kita memaknai bahwa dalam mencapai sebuah cita-cita memang harus ada gerak, ada upaya, ada niat yang keras dalam diri kita, dan jangan kita menyatakan bahwa tidak ada tantangan. Tantangan itu pasti akan ada terjadi pada diri kita. Makanya dari tantangan-tantangan ini memberikan pembelajaran kepada kita, mengevaluasi diri kita untuk bagaimana persoalan-persoalan yang kita hadapi ini mampu kita olah dengan baik, yang pada akhirnya kita bisa mendapatkan kesuksesan berikutnya atau keberhasilan berikutnya. Itulah yang terjadi pada diri Nabi SAW. Nah, apa yang membedakan sebelumnya dan sesudahnya? Tentu jelas sekali. Kalau yang pertama itu tidak ada komunikasi. Nah, kalau yang keempat kalinya ini hijrahnya ke Yasrib, itu ada komunikasi yang lebih awal. Jadi Nabiullah SAW itu melakukan hijrah
tidak segampang itu, tapi membutuhkan perjuangan yang sangat keras, yang sangat kuat, niat yang begitu tulus, ikhlas demi untuk kebaikan. Akhirnya pada ujungnya Nabiullah SAW bisa berhasil meraih meraih suatu kehidupan yang lebih baik, yang kemudian di tempat itu Rasulullah SAW bisa mengembangkan Islam dengan baik, yang kemudian Nabi SAW berjaya di kota Madinah saat itu. Baik. Saya kira inilah semacam pengantar ya untuk sementara ini, dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Abustani. Pendengar, Anda yang ingin bergabung silahkan di line telepon kami 0821 3333 9440, atau Anda bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp di nomor yang sama ya. Sekali lagi di 0821 3333 9440. Topik kita hari ini adalah hijrah motivasi menuju kesuksesan. Prof, saya bacakan dulu pesan WhatsApp yang sudah masuk. Ini ada Pak Imran di Makassar yang ditanyakan tentang hijrah ini adalah, Assalamualaikum Pak Ustadz narasumber, apakah hijrah ini juga bisa diberlakukan dalam kehidupan berumah tangga? Karena saya sudah berumah tangga selama kurang lebih 25 tahun, namun istri saya tidak kunjung menunjukkan perubahan. Bahkan beberapa tahun terakhir ini istri semakin sulit diberitahu dan sering sekali melawan suami. Saya sudah bersabar selama puluhan tahun sampai anak-anak besar, dan alhamdulillah semua anak yang saya miliki sudah menikah, dan tiba-tiba terbersit pikiran untuk meninggalkan istri saya atau mencari pendamping hidup yang baru. Seperti itu Pak Ustadz. Nanti bisa diberi tanggapan untuk Pak Imran di Makassar yang sudah mengirimkan pesan WhatsApp-nya. Pak Ustadz, Pak Prof. Abustani, kita terima penelpon dari berikut ini ya. Oke, silakan mencoba kembali. Anda tadi yang sudah mencoba di 0821 3333 9440. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Melani. Ya, dengan Bapak siapa Pak, di mana? Sekarang di Makassar. Oh ya, Pak Abdullah. Silakan Pak Abdullah. Pak Ustaz, hormat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia hijrah memperbaiki kehidupan atau memperdalam agama. Mohon penjelasannya. Terima kasih, Pak. Bagaimana hijrah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah memperbaiki kehidupan atau memperdalam agama. Memperdalam agama ya. Iya, saya minta keterangannya yang penjelasannya yang Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, dua pertanyaan dulu ini Prof. Yang pertama tadi Pak Imran di Makassar yang menanyakan apakah bisa dilakukan juga untuk kehidupan rumah tangga, yang sepertinya agak mengecewakan ya untuk Pak Imran di Makassar. Silakan Prof. Ya, baik. Sebetulnya kalau saya menyikapi untuk sementara apa yang Bapak katakan itu, mungkin perlu kita memahami bahwa hubungan kekeluargaan itu perlu dibina dengan baik. Ya, kenapa saya katakan itu perlu dibina? Oleh karena ternyata Pak Imran ini ya sudah berkeluarga dengan waktu yang begitu lama, mungkin sudah lebih 30 tahun. Ya, itu artinya Bapak itu sukses membina kekeluargaannya, sakinah mawaddahnya. Ya, mungkin misalnya memang ada di dalam diri semacam tuntutan yang sepertinya belum dipenuhi istrinya. Perlu kita pahami bahwa tidak ada manusia yang sempurna dalam kehidupan ini. Ada orang mungkin wajahnya kurang bagus tapi akhlaknya bagus. Ada yang barangkali orang akhlaknya bagus tapi wajahnya kurang bagus. Jadi istilahnya tidak ada manusia yang sempurna dalam kehidupan ini. Nah, termasuk diri kita sendiri yang merasa istri kita itu punya kekurangan, boleh jadi justru kekurangan itu juga ada pada diri kita sendiri. Makanya saya sarankan Pak Imran mungkin perlu istilahnya mundur sedikit untuk melihat bahwa perlunya untuk mengubah gaya hidupnya supaya bisa saling menerima antara suami dengan istri.
Ya, sebetulnya kalau kita mau lepaskan istri, ya saya kira tidak masuk istilah hijrah itu. Ya, Ya. tetapi mungkin lebih dekat istilahnya sudah tidak tahan lagi ya menyatu dengan istrinya. Karena istri itu saya memahami bahwa bukan apa ya sesuatu yang memiliki celah yang begitu. Karena andaikan celahnya itu sangat berat, mungkin di awal daripada pernikahan Bapak itu sudah melakukan perceraian. Lagi pula harus dipahami bahwa abgadul halali ilallah at-talaq. Jadi sungguh pun ya bisa dengan istri atau mentalak istri itu sesuatu yang dibolehkan oleh agama, tetapi termasuk perilaku kehalalan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tentu saya sarankan jangan sama sekali untuk melepaskan istrinya itu, apalagi sudah memberikan buah hati dalam kehidupannya. Tetapi kalau misalnya ada hal-hal yang tidak bisa misalnya berfungsi ya sebagai seorang istri yang normal, yaitu tentu lain persoalannya. Tentu lain persoalannya. Ya, Prof, itu mungkin saya bisa berikan ya. tadi sempat Pak Imran menyampaikan bahwa belakangan istrinya ini semakin sering melawan atau tidak menuruti kata suami. Ini mungkin ada pola komunikasi khusus ini Prof ya, yang bisa Ya. diterapkan. Ya, saya kira perlu itu dan saya juga tidak memahami seperti apa. Mungkin Pak Imran juga perlu mengintrospeksi diri, mungkin pola komunikasinya itu dengan istri ya perlu juga dibangun dengan baik. Ya, kalau toh misalnya sudah melakukan yang terbaik ya, mungkin pasti menurut saya pasti ada solusinya itu. Ya, pasti ada solusinya. Nah, kalau menurut saya ya, Baik. saya kira begitu Pak Baik. Imran. Ya. Kita ke Pak Abdullah Sewang di Makassar tadi menanyakan tentang hijrah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini apakah untuk bertujuan memperbaiki kehidupan atau memperdalam agama, Prof? Ya, kita kasih saja kata kunci bahwa pindahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah itu apakah karena kehidupan atau karena agama, mungkin lebih praktis kalau kita katakan seperti itu. Jadi harus dipahami bahwa kehadiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tujuannya adalah Rasul menyampaikan agama. Bahkan kehidupannya itu Rasul SAW pindah ke Madinah tidaklah seperti kemewahan kehidupan yang dirasakan oleh pejabat-pejabat atau kepala negara yang ada. Ya, jadi Rasul SAW tentu bisa kita jamin wa ma'arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Masih banyak hadis-hadis atau ayat yang lainnya yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu diutus menjadi rasul. Toh misalnya kalau Nabi SAW mendapatkan kehidupan yang terkait dengan kebahagiaan hidupnya, maka itu hanya konsekuensi saja dari menjalankan agama. Jadi yang pada intinya agamalah itu yang menggerakkan Nabi untuk berhijrah ke Madinah. Nah, kemudian kalau kita mau lihat, kalau Rasul SAW hijrah ke Madinah untuk kehidupan, sepertinya tidak masuk akal juga. Kenapa? Oleh karena keluarganya, ya tanah leluhurnya, kewarisannya semuanya itu ada di Mekah. Tetapi kalau dia berpindah misalnya ke Madinah, ya tentu semua yang tiga itu yang saya sebutkan itu tidak ada. Nah, yang kemudian secara jelas dalam dakwanya Nabi SAW sekitar 20-an tahun lebih di kota Mekah itu tidak memberikan hasil maksimal dalam penyampaian dakwanya. Kenapa begitu sulit menghadapi orang-orang Quraisy pada masa itu? Nah, makanya dari sinilah Nabi SAW berijtihad bahwa perlu saya mencari tempat yang kira-kira lebih kondusif dalam rangka menyebarkan Islam itu. Nah, yang kemudian kalau kita mau melihat apakah betul kehidupan ya atau agama, itu jelas sekali bahwa kehidupan agama. Ya, itu masalah agama. Kenapa? Coba kita lihat. Di dalam sejarah Nabi SAW itu seringkali kalau kembali dari sholat subuh menanya kepada istrinya, wahai Aisyah, apakah ada makanan hari ini? Kalau istrinya mengatakan, ya Rasulullah tidak ada makanan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kalau begitu saya berpuasa lagi. Itu artinya apa? Bahwa seorang kepala negara sehebat Rasulullah SAW masih saja kadang tidak mendapatkan makanan di dalam rumahnya. Nah, berarti memang jelas sekali Nabi SAW pindah ke Madinah itu bukan untuk kehidupan duniawi dalam artian ekonomi, tapi semata-mata murni karena agama.
Ya, semata-mata karena Oke. agama. Saya kira itu. Baik, mudah-mudahan cukup jelas untuk Pak Abdullah Sewang di Makassar. Melanjutkan lagi kesempatan kali ini, Prof. Kita undang kembali pendengar kita yang ingin bergabung. Silakan di 0821 3333 9440. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa Pak di mana? Dengan Bapak Abi di Wajo ini, Mbak. Pak Hadi di Wajo ya. Ya. Baik, silakan Pak Hadi. Ya, ini Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi saya mau wabarakatuh. tanya Pak Ustaz, bagaimana caranya kita ini berhijrah? Akhirnya kita termasuk mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mohon diberikan gambaran sedih contohnya seperti apa Pak Ustaz, akhirnya kita untuk bisa berhijrah tentang kehidupan atau dalam lain-lain Pak Ustaz. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Pak Hadi di Wajo menanyakan bagaimana caranya berhijrah dalam rangka mencontoh dari Rasulullah Muhammad SAW. Kita bacakan juga pesan WhatsApp, Pak Ustadz. Ada Ibu Irma di Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya dulunya berada pada kondisi yang tidak bagus atau negatif dalam tanda petik ya untuk kehidupan dan memutuskan untuk berhijrah, baik itu perubahan pada pakaian maupun juga tata cara kehidupan sehari-hari. Tapi pada akhirnya saya seperti terpuruk, bahkan pendapatan pun semakin berkurang. Di tengah-tengah hal seperti ini, saya merasa saya sepertinya dipersulit. Apakah memang hijrah itu akan dipersulit, tidak akan mendapatkan bagian dunia, ataukah bagaimana sebaiknya menyikapi ini? Seperti itu, Pak Prof. Abustani. Kita ke Pak Hadi tadi di Wajo dulu, Pak, sebelum ke Ibu Irma di Makassar. Ya, baik, terima kasih Pak Hadi. Kalau kita melihat Rasulullah SAW melakukan hijrah itu, yang pertama niatnya harus diperbaiki. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi niat itu yang perlu diperbaiki lebih awal. Tujuannya apa? Jadi segala sesuatu yang kita lakukan dalam artian hijrah demi untuk kebaikan, maka itu mendapatkan nilai pahala. Apakah itu berhijrah secara fisik atau berhijrah secara batinia, ya. Jadi baik jasmania maupun batinia. Sejarah jasmania bisa kita meninggalkan suatu daerah karena daerah itu misalnya tidak kondusif, daerah itu bervirus, daerah itu tidak aman dan sebagainya. Maka melindungi keluarga dari ancaman bahaya, maka itu juga nilainya pahala, ya. Nah, termasuk juga persoalan ekonomi, Pak. Ya, jadi jangan kita amanai bahwa hijrah itu yang baik hanya semata-mata agama, tapi penghidupan itu juga bagian daripada agama. Jadi jangan kita pisahkan di situ antara kehidupan dengan agama. Dua-duanya itu dipentingkan dalam agama. Jadi siapa yang meninggalkan kampungnya karena kampungnya itu tidak menjanjikan kehidupan yang menyenangkan misalnya, kemudian pindah ke tempat yang kira-kira di situ lebih baik, maka itu juga jalannya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting niatnya adalah untuk memberikan kecukupan belanja terhadap keluarganya. Nah, makanya mencari rezeki itu juga bagian daripada jihad fi sabilillah. Jadi siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari rezeki yang halal, maka itu bagian daripada jihad fi sabilillah. Ya. Nah, jadi yang pertama itu harus punya niat yang baik. Yang kedua adalah memiliki tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas itu apakah itu terkait dengan agama, terkait dengan ekonomi, terkait dengan apa saja, yang pasti tujuannya itu tidak ada yang lepas dengan agama. Kita kan mencari uang untuk agama, tidak ada masalah. Ya, kita masuk di politik demi untuk agama, itu tidak ada masalah. Karena itu semua dibutuhkan dalam agama. Agama ini membutuhkan uang, membangun masjid, pergi tanah suci, dan lain-lain sebagainya, itu butuh ekonomi. Makanya kalau kita tujuannya mencari rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan agama kita, itu makanya sesuatu yang terbaik. Itu.
Nah, jadi punya niat yang Niat benar, yang yang baik. Yang kedua punya tujuan yang jelas. Ya, saya kira itu. Baik. Kemudian kita ke Ibu Irma di Makassar. Ini tentang hijrah yang akhirnya Ibu Irma merasa terpuruk, Pak Ustadz. Ya. Prof. Kemudian apakah ini memang kalau orang hijrah itu selalu dipersulit hidupnya atau dan bagaimana menyikapinya, Prof? Ya, baik. Jadi saya kira perlu statement itu diperbaiki ya. Apakah karena hijrahnya itu sehingga dipersulit kehidupannya atau gimana? Ya mungkin juga perlu langkah-langkahnya mencari kehidupan yang baik di saat dia hijrah itu yang tidak tepat. Makanya bukan karena berpakaian baiknya itu, tetapi boleh jadi ada langkah-langkah di situ yang tidak tepat. Akhirnya tidak mendapatkan harapan-harapan sebagaimana yang diinginkan itu. Ya, jadi pada prinsipnya, andaikan kita dalam kondisi terpuruk seperti itu loh, di saat kita hijrah, boleh jadi itu hanyalah ujian sementara. Seperti apa hambaku ini konsisten dalam kebenaran, seperti apa? Ya, nah kalau kita misalnya konsisten pada agama Allah, boleh jadi hari ini kita dalam kondisi terpuruk, tapi besok-besoknya insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala ya mengarahkan kita kepada yang lebih baik. Iya. Hanya perlu bersabar, Prof ya. Ya, perlu bersabar dan perlu mencari inovasi-inovasi yang kira-kira bisa membuat kita lebih sukses ke depannya. Nah, jadi jangan karena hijrah itu sehingga kita mengklaim bahwa sebab inilah yang menyebabkan saya terpuruk. Saya kira tidak seperti itu. Ya, baik. Baik, kita lanjut lagi, Prof, dengan penelpon berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak. Waalaikumsalam. Siapa Pak, di mana? Dengan Junaidi di Makassar. Pak siapa, maaf? Junaidi di Makassar. Oh, Pak Junaidi. Silakan Pak Junaidi. Yes, Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya dari tadi saya monitor ini saya sebagai penyandang disabilitas. Tapi saya suka sama musik. Karena ada orang bilang haram musik. Itu bagaimana hukumnya? Oke. Dan ini karena saya sebagai penyandang disabilitas dan saya pengamen di pasar. Baru saya suka musik. Baik. Itu bagaimana hukumnya, Pak Ustaz? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Terima kasih Pak Junaidi di Makassar. Langsung kita beri tanggapan, Prof. Ya, baik. Sebetulnya musik itu sesuatu yang dibolehkan selama musiknya itu tidak menjauhkan kita dari agama, tidak menjauhkan dari Allah, dan tidak mendekatkan diri kepada kemaksiatan. Ya, kenapa? Di masa Nabi SAW, kalau ada pesta, ya ada juga, anggaplah bahasanya sekarang ada rabana, ya ada gendang-gendang seperti itu, sebagai ungkapan rasa sukaria karena adanya acara itu. Jadi ini jelas sekali bahwa di masa itu juga ada. Nah, mungkin memang yang menjadi persoalan sekarang kebablasan adanya musik ini yang menyebabkan orang jauh dari Allah, ya jauh dari kemaksiatan, ya syair-syairnya itu membuat kita semakin bertambah hawa nafsu kepada kejahatan, ya tentu seperti ini. Ya. Nah, jadi sebetulnya bukan musiknya, tetapi makna yang dikeluarkan dari musik itu membuat kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebetulnya yang dilarang. Jadi bukan musiknya secara hakikat yang dilarang, tetapi efek daripada musik ini seperti apa. Nah, apakah musiknya nanti efeknya berefek semakin mendekatkan kepada Allah? Ataukah mungkin ada kata-kata cinta tapi membuat orang semakin cinta kepada keluarganya, cinta kepada Allah, semakin cinta kepada istrinya, semakin cinta kepada anaknya? Saya kira tidak ada persoalan. Yang jadi persoalan, siapa tahu ada syair-syairnya yang menyebabkan orang mencintai istri orang lain yang bahaya. Atau mencintai orang lain yang tidak sepatutnya ia cintai. Ataukah ada makna-makna lain yang membuat kita intinya jauh dari agama, jauh dari Allah. Istilahnya itulah yang diharapkan.
Ya, itulah yang diharapkan. Jadi kalau kita mengambil hukum dasarnya daripada musik itu sebetulnya adalah mubah, sesuatu yang dibolehkan, ya. Nah, tetapi seperti apa kandungannya itulah nantinya bisa menghasilkan efek yang dilarang, boleh juga menghasilkan efek yang dibolehkan. Baik. Saya kira begitu, Pak ya. Baik. Pak Cukup Junaidi. jelas ya untuk Pak Junaidi di Makassar. Ya, menantikan penelpon yang selanjutnya silakan di 082133339440. Saya bacakan dulu pesan WhatsApp Pak Ustadz. Ada Ibu Asmah di Makassar. Hijrah yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu dilakukan sampai 4 kali seperti yang disampaikan oleh Prof di awal tausiah tadi. Mengapa sampai 4 kali, Prof? Dan apakah memang hijrah itu tidak langsung memberikan hasil yang bagus, tapi harus diulang-ulang secara terus-menerus. Baik, sebentar kita beri tanggapan. Prof ya, kita terima telepon dulu, Prof. Assalamualaikum. Ya, baik. Assalamualaikum, selamat sore. Iya, dengan Bapak siapa Pak di mana? Bahar dari Bone Cermin, Mbak. Pak Bahar di Bone, silakan Pak Bahar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begini Pak Prof. Saya dapatkan doa Pak Ustaz, tapi saya belum tahu doa apa. Saya bacakan sedikit. Ada doa Pak Ustaz. Bismillahi urqika min kulli syai'in yu'zika wa hasidin ainin Allahu yusbika. Sebenarnya Pak Ustaz, doa apa namanya Pak Ustaz? Tolong jelaskan. Bismillahi urqika min kulli syai'in yu'zika wa hasidin ainin Allahu yusbika. Tolong dijelaskan Pak Ustaz, doa apa itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hanya sempat mencatat sedikit ini ya. Baik, Pak Ustadz Pak Prof, kita ke Ibu Asmah dulu di Makassar. Apakah hijrah itu harus berkali-kali seperti contoh tadi Rasulullah sampai 4 kali ya hijrah, nanti yang keempatnya baru berhasil di Yasrib? Ya, baik Bu. Persoalan 1 kali, 2 kali sampai 4 kali sebetulnya saya melihat bahwa terjadinya sampai 4 kali dilakukan oleh Nabi tiada lain mengungkapkan bahwa ada hikmah di dalamnya dan ada pembelajaran yang sangat berharga kepada kita ini sebagai umatnya. Pertama, bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kesuksesan Nabi, biar hijrah pertamanya juga bisa. Tapi kenapa sampai keempat kalinya baru berhasil? Itu menunjukkan bahwa manusia yang paling dicintai, manusia yang dikabulkan doanya andaikan dia meminta, itu bisa saja. Tapi apa yang terjadi? Nabiullah SAW kendala menghadapinya itu juga berkali-kali, tidak gampang, ya, tidak gampang. Nah, ini memberikan isyarat kepada kita bahwa wahai umatku, andaikan kamu ini mengalami tantangan dalam hidupmu, jangan kamu mudah menyerah, ya. Mungkin pertama belum sukses, kedua belum sukses, ternyata keempat kalinya baru sukses. Artinya kita diminta ini konsisten, kita diminta untuk bertekad kuat, ya, bahwasanya apabila kita mencita-citakan suatu kebaikan, kalau bukan hanya sekali 2 kali, maka insya Allah pada ujungnya akan berhasil. Ya, inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW, menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang amat dicintai oleh Allah, juga berusaha keras untuk mewujudkan cita-citanya. Apatah lagi kita ini sebagai hambanya. Nah, ini memberikan sugesti, motivasi kepada kita bahwa memang hidup ini penuh dengan tantangan dan butuh kesabaran dalam mewujudkan cita-cita itu. Iya. Baik, cukup jelas ini untuk Ibu Asmah di Makassar, Prof. Ya. Jadi memang harus ada perjuangan, makanya sampai berulang-ulang kali ini dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Prof, kita ke Pak Bahar di Bone Caming. Tadi doa mendapatkan sebuah doa, tapi belum tahu ini doa untuk apa. Saya cuma sempat mencatat Bismillahi urjika mingkul lisain apa gitu di belakangnya tadi. Ya. Silakan, Prof. Yang pastinya doa itu saya hanya menangkap makna secara keseluruhan bahwasanya segala sesuatu yang kita lakukan itu sepenuhnya kita kembalikan kepada Allah. Ya, apakah misalnya perjuangan itu nantinya menyenangkan atau tidak begitu memuaskan, sepenuhnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini doa-doa ini memiliki makna yang sangat dalam rangka membuat kita lebih tawakal, pasrah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Baik.
Kita ke pesan WhatsApp yang berikutnya. Untuk yang masih ingin bergabung lewat telepon masih bisa ya, kita masih punya kurang lebih 5 menit ke depan. Dari Pak Abdullah ya, Pak Abdullah di Makassar, tepatnya di Jalan Daeng Sirua, yang ingin ditanyakan Prof, ini tentang hijrah dari tempat yang membawa kemudaratan. Misalnya saat ini saya berada di daerah yang tidak memberikan kesempatan bagi saya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Apakah saya harus hijrah dari tempat tersebut? Bagaimana kalau tempat tersebut adalah tempat kerja saya, tempat saya mendapatkan penghidupan? Apakah harus saya tinggalkan juga dan bagaimana dengan resikonya nanti? Silakan, Prof. Ini dulu yang perlu kita perhatikan, dan memang jelas ada tempat di mana kita ini tidak memberi kesempatan beribadah secara maksimal atau secara benar, secara baik. Ya mungkin karena pekerjaan-pekerjaan di situ sangat-sangat disiplinkah ataukah tidak memberi peluang kita untuk melakukan ibadah. Yang pertama saya mau katakan bahwa di negara kita ini sebetulnya menjamin semua pemeluk agama untuk melaksanakan agama dengan baik dan benar. Itu artinya tempat kerja saudara itu bertentangan dengan aturan yang diberlakukan di negara kita ini. Mestinya perusahaan apapun, kantor apapun, instansi apapun itu memberikan hak-hak kepada pemeluk ini, kepada bangsa, kepada masyarakat untuk melaksanakan termasuk ibadah salat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau Anda betul-betul tidak bisa melaksanakan sebutlah sholat 5 waktu di tempat itu, ya tidak ada salahnya Anda berikhtiar untuk mencari tempat yang lain. Ya, jadi jangan muncul dalam diri kita bahwa mungkin inilah tempat yang paling menjanjikan kepada saya untuk mendapatkan nafkah. Tanah Tuhan, tempat mencari rezeki ini sangat luas bagi kita. Boleh jadi ada tempat lain yang justru lebih menjanjikan daripada tempat itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, boleh jadi kita mencari solusi-solusi lain. Andaikan tempat kerja saudara itu betul-betul tidak bisa melakukan, anggaplah sholat zuhur, ya karena pekerjaannya begitu ketat, ya Anda bisa mengumpulkan anggaplah di akhir atau di waktu salat asar. Ya, artinya kita mencari solusi, siapa tahu Anda belum punya pekerjaan yang lain. Oleh karena ekonomi itu juga tidak bisa kita lepaskan, karena kalau dilepaskan tempat itu ya tentu harus mencari tempat yang lain untuk mendapatkan rezeki. Tapi kalau kita berani, saya kira Tuhan itu maha pengasih kepada hambanya. Ya siapa yang berjalan-jalan menuju kepada Allah, niscaya Allah berlari-lari menuju kepada hambanya. Siapa yang berlari menuju kepada Allah, maka Allah berlari lebih cepat, lebih kencang untuk menuju hambanya. Artinya kalau Anda berhijrah dari tempat itu demi karena Allah untuk melaksanakan ketaatan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak buta, pasti Allah memperhatikan Anda. Saya kira itu. Baik. Mudah-mudahan cukup jelas ini ya untuk Pak Abdullah tadi yang sudah menyampaikan pertanyaannya melalui pesan WhatsApp. Prof, kita berada di penghujung kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini, Prof. Ada hal-hal yang kembali ingin disampaikan tentang topik kita hijrah, motivasi menuju kesuksesan, dan sekalian nanti ditutup dengan pembacaan doa, Prof. Silakan, Prof. Ya, saya menyampaikan bahwa pada intinya dalam hidup ini memang butuh perjuangan. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang sangat dicintainya tetap mendapatkan tantangan dalam hidupnya. Yang kedua, dalam hidup ini memang mesti kita punya cita-cita yang besar, tekad yang kuat dalam mewujudkan harapan impian kita. Dengan seperti itu, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan. Yang ketiga, mesti kita memiliki siasat dalam mewujudkan impian itu. Artinya tidak boleh gegabah hanya bertawakal begitu saja, tapi tentu kita harus mencari metode bagaimana mewujudkan cita-cita itu.
Misalnya mahasiswa kalau mau lulus, mau sukses, ya tentu harus belajar dengan keras. Pencari kerja mau sukses di tempat kerjanya, ya tentu harus bekerja dengan sungguh-sungguh dan memperlihatkan kualitas pekerjaannya yang baik. Saya kira seperti itu. Marilah kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dalam hidup kita, memberikan kehidupan kita lebih baik untuk selalu lebih baik di masa akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyidna ilman nafi'a wa zidna fahman wasi'a. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Demikian. Baik. Prof. Abustani, terima kasih waktunya di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan mendatangkan berkah dan manfaat untuk kita semua. Dan insya Allah kembali RRI akan bersama dengan MUI Sulawesi Selatan pada Titian Ilahi di minggu pertama dan juga minggu ketiga di setiap bulannya. Sekali lagi terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian kebersamaan kami dengan Prof. Abustani, Ketua Bidang Dakwah dari MUI Sulawesi Selatan di kesempatan Titian Ilahi episode yang ke-1093 hari ini. Saya Milani Ahmad, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa pekan depan di Titian Ilahi episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. hati kita. 94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar.
Ragam informasi dan musik dalam Lintas Makassar Sore. FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi. .4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Ragam informasi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kita bersama di Ragam Informasi untuk kesempatan hari ini Jumat 19 Agustus 2022 bersama saya Arti Alfiar. Dan baiklah, kita awali kebersamaan kita pendengar dengan menghadirkan informasi mengenai Plaza Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Maros resmi dibuka PLT Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan. Yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai nyata dari pelaksanaan dan hasil reformasi birokrasi. Untuk lebih meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Maros kini memiliki Plaza Mall Pelayanan Publik yang pagi tadi diresmikan PLT Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Menpan RB RI Mahfud MD di Kabupaten Maros. Kehadiran Mall Pelayanan Publik tersebut diharapkan dapat menghadirkan pelayanan terpadu kepada masyarakat Maros, dapat mengurus berbagai dokumen administrasi hanya dalam satu pintu, dan itu merupakan bagian reformasi birokrasi. Karenanya Mahfud mengingatkan supaya ASN Maros dapat merubah pola pikir dalam pemberian pelayanan, yakni aparat pemerintah melayani bukan malah dilayani. Sejalan dengan visi Indonesia Maju, hadirnya Mall Pelayanan merupakan wujud akselerasi inovasi penyelenggaraan pelayanan publik, di mana perpaduan antara pemanfaatan teknologi informasi, pemanfaatan jasa bersama, serta kolaborasi antar instansi menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern saat ini. Mahfud yang juga Menko Polhukam ini menargetkan seluruh daerah kabupaten memiliki mall pelayanan publik pada tahun 2024 mendatang demi terciptanya iklim investasi yang lebih baik dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Senada dengan itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Abdul Hayat Ghani juga berharap MPP ini dapat memudahkan masuknya investor ke daerah ini. Sementara itu, Bupati Maros Andi Safir Kaidirsa menyatakan adanya MPP pengurusan administrasi seperti kependudukan tidak lagi menggunakan banyak kertas, karena itu pihaknya dan jajarannya akan semakin bersemangat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mantan Ketua DPRD Maros itu mengatakan, pelayanan publik merupakan cermin dari birokrasi yang dijalankan oleh sebuah pemerintahan. Salah satu prioritas kerja Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden K. Haji Ma'ruf Amin untuk mencapai Indonesia maju adalah melalui reformasi birokrasi pelayanan publik. Mall pelayanan publik hadir sebagai salah satu terobosan pemerintah dalam menjawab harapan dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, tepat, dan murah. Mall pelayanan publik diselenggarakan dengan menyatukan seluruh jenis pelayanan yang ada di suatu daerah ke dalam satu tempat dan sistem. Plaza MPP Maros akan memberikan 97 layanan dari 20 instansi seperti pengurusan KTP, BPJS, SIM, akta kelahiran, pajak, paspor, dan lainnya. Dari 500 lebih kabupaten dan kota di Indonesia, sejauh ini baru 63 yang memiliki MPP, di mana Sulsel memiliki, yakni Selayar, Baru, Palopo Maros, Pindrang, Bantaeng. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah menetapkan 5 tersangka baru dalam kasus suap Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulsel. Laporan Iin Nurfahraini. KPK akhirnya mengumumkan 4 tersangka baru setelah dalam pengembangan kasus suap dan gratifikasi yang menjerat mantan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan Sekretaris Dinas PUTR Edi Rahmat memunculkan sejumlah fakta persidangan disebutkan termasuk suap auditor BPK Sulsel. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwarta dalam keterangannya menjelaskan tentang 4 tersangka baru terkait dengan kasus yang menjerat NA dan ER, di mana ditemukan fakta persidangan dan berdasarkan bukti pengolahan yang cukup sehingga dapat ditingkatkan ke tahap
penyidikan. Dikatakan perkara ini terkait penerimaan hadiah atau janji pemeriksaan laporan keuangan Dinas PUTR Sulsel anggaran 2020, di mana dari hasil kumpulan informasi dan data dari berbagai sumber dan data persidangan. AS, Kepala Perwakilan BPK Sulawesi Selatan, Selatan atau Tenggara ini, ya, atau mantan Kasub Auditoriat Sulawesi Selatan 1 BPK Perwakilan Provinsi Sulsel. Kemudian YBHM, pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian WIW, mantan pemeriksa pertama BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Kasubag Humas dan Tata Usaha BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. GG, ini pemeriksa pada perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan, Staf Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan BPK Provinsi. Alexander menyebutkan saat ini para tersangka ditahan di beberapa rutan milik KPK. Sementara itu, pengamat tata kelola keuangan negara dari Universitas Patria Arta, Bastian Lubis, saat dikonfirmasi RRI menjelaskan dalam pemeriksaan dua hal, yaitu perencanaan audit dan audit program yang harus diikuti oleh pemeriksa. Ini semua terbongkar karena masalah suap di mana permasalahan dapat ditemukan dalam audit normal. Kalau WTP itu sebenarnya harusnya terlepas daripada korupsi, dugaan korupsi yang material, yang kecil bisa, tapi umumnya teman-teman daripada auditor itu kan selalu mengelak bahwa ini tidak disampling, ya kan? Tidak disampling itu tidak diambil gitu kan? Nah, dalam hal selama saya jadi auditor ahli dulu, ya 18 tahun, itu kalau kita memeriksa laporan keuangan yang nanti akhirnya opini, kita harus telusuri semua itu. Nah, karena itu kan neraca awal itu kan sudah ada, laporan awalnya sudah ada. Terus laporan transaksi 1 tahun yang berjalan itu, sebenarnya kalau saya lihat daripada BPK itu 1 tahun bisa 2 kali diperiksa. Bastian menyebutkan dalam pengawasan kinerja BPK sudah bagus, namun demikian masih ada oknum kadang bermain-main karena melihat celah lemahnya pengawasan internal. Dalam sidang kasus suap dan gratifikasi dengan terpidana Nurdin Abdullah dan Edi Rahmat, suap diberikan kepada auditor BPK Perwakilan Sulsel supaya menghilangkan temuan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Polrestabes Makassar kembali membongkar praktik prostitusi online di Makassar dengan mengamankan 10 orang anak di bawah umur. Laporannya bersama Karnila Kandi. Praktek prostitusi online di Kota Makassar kembali dibongkar oleh pihak kepolisian. Pada Kamis 18 Agustus dini hari, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA dan Unit Jatanras Polrestabes Makassar berhasil mengamankan 10 orang anak di bawah umur di salah satu hotel di Makassar. Kasihumas Polrestabes Makassar AKP Lando Sambolangi kepada RRI menuturkan, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap 10 orang yang diamankan, 5 orang pemuda di antaranya diketahui berperan sebagai mucikari. Sementara 2 orang remaja lainnya diketahui masih berstatus pelajar. Prostitusi online di salah satu tempat, salah satu hotel di Makassar. Polisi datang ke TKP dan benar mengamankan 10 orang, 5 orang laki-laki dan 5 orang perempuan, yang perempuan itu semuanya di bawah umur. Ada yang tidak sekolah, tapi yang umurnya ada yang masih sekolah dan tidak. Kayaknya sudah biasa, sudah masih memang ditutupi, tapi sudah bukan baru satu kali ini. Uang disita 845.000 dan ada 11 handphone. AKP Lando menjelaskan modus operandi prostitusi online yang dilakukan menggunakan aplikasi micet. Sang mucikari memasarkan 5 orang perempuan di bawah umur tersebut melalui aplikasi obrolan micet dengan tarif Rp300.000 sekali kencan. Dari tarif tersebut, sang mucikari mendapat upah sebesar Rp50.000. Hingga kini kesemuanya masih ditahan di Mapolrestabes Makassar untuk dilakukan pengembangan terhadap kasus tersebut. Informasi lainnya mendengar masih akan kami hadirkan untuk Anda selepas satu lagu berikut ini. Tetap bersama kami di Ragam Informasi. Ku di tengah padang, terasa lepas semua beban, bebas dari himpitan problema. Untuk sementara saja berpikir merasakan betapa tentramnya dunia. Ku di atas awan, berhayal kisah
melihat senyumanmu menghias raut pesona, membuat sesak di dada. Aku terpana dengan tawa riangmu, sesegar bunga menyapa, berharap hayalkan menjadi nyata. Terhanyut ku di dalam angan, adakah rasa di hatimu? Mengapa kau diam terpaku menatap diriku? Datanglah bidadari dan jadi milikku. Aku tergoda melihat senyumanmu menghias raut pesona, membuat sesak di dada. Aku terpana dengan tawa riangmu, sesegar bunga menyapa, berharap hayalkan menjadi nyata. Aku tergoda melihat senyumanmu menghias raut pesona, membuat sesak di dada. Aku terpana dengan tawa riangmu, sesekar bunga menyapa, berharap hayalkan nyata. Aku tergoda melihat senyumanmu menghias raut pesona, membuat sesak di dada. Aku terpana dengan tawa riangmu, sesekar bunga menyapa, berharap hayalkan menjadi nyata. Aku tergoda melihat senyumanmu menghias raut pesona, membuat sesak di dada. Aku terpana dengan tawa riangmu, sesekar bunga menyapa, berharap hayalkan menjadi nyata. Aku terpana dengan tawa riangmu, sesekar bunga menyapa, berharap hayalkan menjadi. Melanjutkan kebersamaan kita mendengar di Ragam Informasi. Informasi-informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. 80 jerigen BBM subsidi jenis solar ilegal ditemukan polisi di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, siap akan dikirim ke luar daerah. Berikut laporan reporter Firdaus Gafar. Aparat Polres Bone berhasil mengamankan 80 jerigen BBM subsidi jenis solar di rumah seorang warga berinisial MS, Kecamatan Sibulue, siap diselundupkan ke luar daerah. Humas Polres Bone Ibda Rayendra mengatakan penemuan tersebut berawal dari adanya laporan warga yang mencurigakan adanya penimbunan BBM jenis solar. Setelah itu, aparat pun langsung menuju ke lokasi untuk mencari tahu dan ternyata benar adanya ditemukan 80 jerigen berisi solar di mana setiap jerigen berisi kurang lebih 30 liter yang juga sudah ditutup terpal. Pihak kami mengamankan sebanyak 80 jerigen solar yang ditemukan di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, yang diduga siap diselundupkan di luar daerah. Kemarin berhasil
ditemukan oleh kami. Solar tersebut ditemukan di rumah salah seorang warga Desa Pakasalo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, berinisial MS. Dengan adanya laporan dari masyarakat, dugaan penimbunan BBM jenis solar yang diduga direncanakan akan dikirim keluar daerah. Rayendra menambahkan, terduga pelaku bersama barang bukti langsung saat ini diamankan di Mapolsek Sibulue, kemudian akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Informasi lainnya mendengar pengemudi kurang waras menabrak 4 kendaraan di Jalan Urip Sumoharjo kemarin. Selengkapnya dilaporkan Sarifudin. Kecelakaan lalu lintas laka lantas yang terjadi di Jalan Urip Sumoharjo depan Kampus UMI Kota Makassar yang melibatkan kendaraan minibus Innova dengan nomor polisi DD1192 BW menabrak 2 mobil lainnya, 1 bentor dan 1 sepeda motor. Mobil Innova tersebut dikemudikan Anas melaju dari arah barat ke timur Jalan Urip Sumoharjo Makassar, tiba-tiba menabrak bentor dan sepeda motor. Mobil Innova tersebut tetap melaju kemudian memutar balik saat di depan Mall Nipa hingga menabrak mobil Isuzu dan Sigra. Hal itu diungkapkan Kasih Humas Polrestabes Makassar Kapelando KS kepada RRI terkait laka lantas yang melibatkan minibus Innova menabrak 4 kendaraan lainnya. AKP Lando menyatakan pengemudi bus Innova mengalami luka di bagian kepala karena dikeroyok warga saat tancap gas ke dalam kampus UMI Makassar. Pelaku tersebut diketahui mengalami gangguan jiwa, sedangkan mobil yang digunakan pelaku menabrak 4 kendaraan lainnya dirampas dari salah seorang warga di Jalan Sunuk Makassar. Nah, itu nabrak orang itu dikeroyok, disangkanya dirampas, ternyata pelakunya orang gangguan jiwa gitu, ditusuk gangguan jiwa karena memang ada bukti berobatnya dari Kendari karena sementara berobat jalan di Kendari. Menurut AKP Lando, kecelakaan yang terjadi di Jalan Urip Sumoharjo Makassar, 1 orang wanita dibawa ke Rumah Sakit Ibnu Sina untuk penanganan medis, sementara kendaraan bentor mengalami rusak berat, 2 mobil dan 1 sepeda motor mengalami rusak ringan. Pelaku Anas dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Dadi karena ada surat berobat jalan dari keluarganya atas penyakit kejiwaannya. Organisasi nelayan keluhkan minimnya pasokan solar bersubsidi di SPBU akibat adanya peran oknum. Kepolisian Polres Bone minta laporkan ketika ada oknum aparat maupun lainnya yang terbukti menyalahgunakan pendistribusian BBM bersubsidi. Berikut reporter Febrian Januar menurunkan laporannya. Asosiasi Nelayan Prusen dan Himpunan Nelayan seluruh Indonesia menduga kelangkaan bahan bakar solar bersubsidi yang terjadi di wilayah Bone akibat adanya peran oknum sehingga para nelayan kesulitan untuk memperoleh bahan bakar minyak tersebut di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum yang ada di Kabupaten Bone. Hal ini diungkapkan pembina Asosiasi Nelayan Prusen Budiman dalam rapat dengar pendapat umum di DPRD Bone siang tadi. Menurut Budiman, kelangkaan solar yang terjadi di lapangan akibat lemahnya pengawasan dari sejumlah pihak yang memiliki tanggung jawab baik dari instansi pemerintah terkait maupun pihak keamanan sehingga BBM bersubsidi ini dapat disalahgunakan oleh para oknum-oknum. Karena itu dibutuhkan pengawasan yang kuat baik secara administrasi maupun pendistribusian. Aspirasi ini berawal dari adanya keluhan dari para nelayan terkait dengan sulitnya adanya kesulitan memperoleh solar bersubsidi. Kemudian berbagai informasi kesulitan terjadi, persoalan yang terjadi akibat adanya dugaan penyimpangan yang terjadi di lapangan sehingga nelayan-nelayan atau pihak-pihak yang berhak hanya mengalami kesulitan. Di sini kita lihat bahwa ketimpangan yang terjadi di lapangan karena lemahnya pengawasan. Menyikapi dugaan tersebut, Kapolres Bone AKBP Ardiansyah menegaskan agar seluruh masyarakat, khususnya para organisasi nelayan, untuk melaporkan langsung kepada pihak kepolisian ketika menemukan dan terbukti adanya oknum melakukan tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi, baik itu oknum kepolisian maupun oknum lainnya, dan pihak kepolisian akan memproses tegas sesuai hukum yang berlaku. Kapolres juga mengingatkan kepada operator setiap SPBU agar tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan dalam pendistribusian BBM solar bersubsidi di luar ketentuan. Apakah OPD mau disalahkan sendiri? Tidak. Apakah SPBU mau disalahkan sendiri? Tidak. Apakah masyarakat mau disalahkan? Apalagi tidak. Yang perlu kita awasi ini sepakat dengan dari WIB tadi. Apa penyalahgunaan BBM yang dibawa keluar dari Kota Kabupaten Bone. Itulah tugasnya kepolisian. Ini yang harus kita pahami. Sementara
Ketua Komisi 2 DPRD Bone, Andi Muhammad Idris, meminta pihak SPBU agar ketat dalam pemeriksaan surat rekomendasi pembelian solar bersubsidi yang diterbitkan oleh instansi terkait kepada konsumen yang berhak memperoleh BBM tersebut untuk diperuntukkan sektor pertanian dan aktivitas nelayan. Demikian reporter Februari Januar melaporkan. Informasi lainnya pendengar masih akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama dengan kami di Ragam Informasi. Tak pernah terbayang akan jadi seperti ini pada akhirnya. Semua waktu yang pernah kita lewati bersamanya tak hilang dan sirna. Hitam putih berlalu, janji kita menunggu, tapi kita tak mampu. 1001 cara kita lewati untuk dapatkan semua jawaban ini. Bila memang harus berpisah, aku akan tetap setia. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada di dalam jiwa. Tak bisa untuk teruskan dunia kita berbeda. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada di dalam jiwa. Memang tak mudah, tapi ku tegar menjalani kosongnya hati. Buanglah mimpi kita yang pernah terjadi dan simpan untuk jadi histori. Hitam putih berlalu, janji kita menunggu, tapi kita tak mampu. 1001 cara kita lewati untuk dapatkan semua jawaban ini. Bila memang harus berpisah, aku akan tetap setia. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada di dalam jiwa. Tak bisa untuk teruskan dunia kita berbeda. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada di dalam jiwa. Tak bisa untuk teruskan dunia kita berbeda. Tak bisa untuk teruskan dunia kita berbeda. Dunia kita berbeda. Tak bisa untuk teruskan dunia kita berbeda. Tak bisa untuk teruskan dunia kita berbeda. Bila memang harus berpisah, aku akan tetap setia. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada di dalam jiwa. Tak bisa untuk teruskan dunia kita berbeda. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada di dalam jiwa. Melanjutkan kebersamaan kita mendengar di Ragam Informasi, kami kembali hadirkan informasi mengenai Dinas Kesehatan Kabupaten Bone mengatakan perayaan HUT RI ke-77 kemarin sedikit memberi angin segar bagi masyarakat di Kabupaten Bone. Pasalnya berbeda dari 2 tahun sebelumnya. Reporter Firdaus Gafar melaporkan. Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun 2022 ini terasa cukup berbeda, di mana selama 2 tahun lebih mengalami pandemi COVID-19, kegiatan menyemarakan HUT proklamasi ditiadakan. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bone, Dr. Yusuf, saat dimintai tanggapan mengatakan perayaan HUT RI ke-77 terdapat sejumlah kelonggaran yang diberikan pemerintah, di antaranya menggelar perlombaan. Dikatakan
pun, Dr. Yusuf walaupun berbagai kegiatan telah diizinkan, namun demikian pihaknya tetap menyampaikan saat ini pandemi COVID belum berakhir dan potensi untuk terjadinya penularan kepada masyarakat masih sangat terbuka lebar. Karenanya masyarakat tetap diimbau menerapkan protokol kesehatan. Kelihatan geliat di masyarakat sudah mulai melakukan aktivitas-aktivitas dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia ini. Walaupun demikian, tentu kita tetap menyampaikan bahwa saat ini COVID belum berakhir dan potensi untuk terjadinya penularan kepada masyarakat masih sangat terbuka lebar. Oleh karena itu, mari kita memanfaatkan momentum Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI kali ini sebagaimana temanya pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, tentu dengan menerapkan protokol kesehatan. Lebih lanjut disampaikan Dr. Yusuf mengajak seluruh masyarakat memanfaatkan momentum Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI untuk saling menjaga satu sama lain supaya bangsa ini pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat dan terbebas dari COVID-19. Kita ke informasi selanjutnya pendengar. Kapten PSM Makassar Wiljan Pluim kemungkinan tidak akan diturunkan saat PSM Makassar menjamu Arema FC pada pertandingan pekan kelima Liga 1 Indonesia 2022. Ahmad Aprisudin melaporkan. PSM Makassar akan menjamu Arema FC pada pertandingan pekan kelima Liga 1 Indonesia 2022 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare Sabtu 20 Agustus 2022. Menurut pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares, saat ini tim kepelatihan sudah kembali melakukan sesi latihan jelang menghadapi laga tersebut. Untuk komposisi pemain yang akan diturunkan, pelatih asal Portugal ini masih terus memantau terlebih dahulu kondisi para pemain sebab masih ada beberapa pemain yang masih kelelahan. Bernardo Tavares mengungkapkan salah satu pemain yang masih dipantau kondisinya adalah Kapten PSM Makassar Wiljan Pluim. Saat ini kondisi pemain asal Belanda tersebut masih belum stabil dan ada kemungkinan tidak akan diturunkan pada pertandingan PSM Makassar versus Arema FC. Let's see, we have training today, we have training tomorrow. Not just Pluim, we have many players that we make substitution. First is the health of the player. We must take care because for Liga 1 we have gonna be too much games, so we must try to make the best options for not put too much sacrifice for the players because the risk of injury is very big. Ya, kita lihat saja nanti kondisinya. Ada latihan kali ini, besok juga latihan official training. Bukan cuma Pluim yang kita gantikan pada saat pertandingan sebelumnya. Kita lihat saja. Jadi untuk saat ini memang banyak pemain yang kelelahan dan kita harus cek kondisi mereka. Yang paling pertama, yang paling kita prioritaskan adalah kesehatan pemain. Pada pertandingan sebelumnya saat PSM Makassar menghadapi Rans Nusantara FC di pertandingan pekan keempat Liga 1 Indonesia 2022, Wiljan Pluim tidak mampu menyelesaikan pertandingan hingga peluit panjang dibunyikan. Pemain tersebut harus ditarik keluar di menit ke-89 karena sudah terlihat kelelahan. Bahkan ketika berjalan keluar lapangan ia terlihat terpincang-pincang. Kita akhiri kebersamaan kita mendengar di Ragam Informasi untuk kesempatan hari ini Jumat 19 Agustus 2022. Saya Arti Alfiar mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Ragam Informasi Pro 1.
94,4 FM. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Universitas Muhammadiyah Makassar mengemban amanah pendidikan tinggi Muhammadiyah yang dikenal dengan Catur Dharma. Dharma pertama, pendidikan dan pengajaran. Dharma kedua, penelitian dan pengembangan. Dharma ketiga, pengabdian pada masyarakat. Dan Dharma keempat, pengkajian dan pengamalan al-Islam dan kemuhammadiyahan. Selain itu, Universitas Muhammadiyah Makassar memiliki visi menjadi perguruan tinggi Islam terkemuka, unggul, terpercaya, dan mandiri. Saya, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, mengajak para orang tua untuk mengerahkan putra-putrinya mendaftarkan diri di Unismu Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tak ingin dicintai bila tak sepenuh hati. Aku tak ingin dimiliki bila tak sepenuh hati. Aku tak mau kau sayangi bila kau setengah hati. Aku tak mau kau ingini bila kau setengah hati. Karena hatiku tak akan ku beri pada kekasih yang tidak baik hati. Jadi daripada aku mengharap kesungguhanmu, aku lebih memilih pergi dan cari penggantimu. Ingin dicintai bila tak sepenuh hati. Aku tak ingin dimiliki bila tak sepenuh hati. Karena hatiku tak akan ku beri pada kekasih yang tidak baik hati. Jadi daripada aku mengharap kesungguhanmu, aku lebih memilih pergi dan cari penggantimu. Karena hatiku tak akan ku beri pada kekasih yang tidak baik hati. Karena hatiku tak akan ku beri pada kekasih yang tidak baik hati. Jadi daripada aku mengharap kesungguhanmu, aku lebih memilih pergi dan cari penggantimu. Karena hatiku tak akan ku beri pada kekasih yang tidak baik hati. Jadi daripada aku mengharap kesungguhanmu, aku lebih memilih pergi dan cari penggantimu. Aku tak mau kau sayangi bila kau setengah hati.
Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, untuk kebersamaan kita selanjutnya kami hadirkan program acara Warta Berita Kentongan Pro 1 RRI Makassar. Gempa bumi dengan kekuatan 3,0 magnitudo. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Luwu sejak kemarin mengakibatkan meluap terjadinya longsor di jalan desa di Kampung Baru. Saatnya kita ikuti program Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Makassar. Sekian lama kita bersama, ternyata kau juga sama saja. Kau kira ku percaya semua, segala tipu daya. Oh, percuma. Kau buat sempurna, awalnya berakhir bencana. Selamat tinggal sayang, bila umurku panjang, kelakku kan datang untuk buktikan. Satu, balaskan kau jalan, jangan menangis sayang. Ku ingin kau rasakan pahitnya terbuang sia-sia. Memang kau pantas dapatkan. Akhirnya usai sudah semua, ku dapat tertawa bahagia. Selalu tampak indah, awalnya berakhir bencana. Selamat tinggal sayang, bila umurku panjang, kelakku kan datang untuk buktikan. Satu, balaskan kau jalan, jangan menangis sayang. Ku ingin kau rasakan pahitnya terbuang sia-sia. Memang kau pantas dapatkan. Selamat tinggal sayang, bila umurku panjang, kelakku kan datang untuk buktikan. Wow, satu, balaskan kau jalan, jangan menangis sayang. Ku ingin kau rasakan pahitnya terbuang sia-sia. Memang kau pantas dapatkan, jangan menangis
Waktunya kentongan. Jika terjadi bencana banjir di sekitarmu, sebaiknya hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah. Mengungsi ke lokasi aman atau posko banjir sedini mungkin. Saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati, segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika terjadi bencana banjir di sekitarmu, sebaiknya hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah. Mengungsi ke lokasi aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air